Kang Nedi, Ya. Punten. Ya. Ini kan saya perwakilan dari mahasiswa Juanda Bogor ya. Apa nggak ada alangkah baik atau win-win solution ya acara ini? Menurut saya agak kurang gitu. Dengan cuaca panas seperti ini, apakah tidak ada tempat yang lebih layak lagi? Oh, ada. Seperti aula ataupun tempat yang lebih Aula adem gitu ya? ada di Karena dalam. kita bisa melihat sendiri banyak sekali pejabat ataupun orang-orang lain yang lebih ngadem, nggak bareng-bareng dengan Kang Dedi ataupun dengan mahasiswa. Kang Dedi, ini kan kita dialog, seenggaknya ada tempat yang lebih nyaman di mana kita bisa menyampaikan aspirasi. Karena kalau panas seperti ini, lebih baik saya di sini menjadi korlap memimpin aksi. Karena seperti aksi aja di panas-panas. Pindah ke calon. Siapin kan tadi minum di sini. Pindah ke calon aja. Ini. Tadi pagi kita sudah nyiapin di ruangan ber-AC, tetapi kan ada yang mengusulkan di sini biar Siapa yang merasakan. mengusulkan, Kang Dedi? Hah? Yang mengusulkan? Ada tadi, nggak usah disebut, saya kan nggak kenal satu-satu. Terus kemudian di sini agak merasakan pejabat bagaimana panas. Nah ternyata saya lebih tahan panas dari mahasiswa. Nah, saya lebih banyak keliling gitu. Silakan aja teman-teman, ini kan forum teman-teman. Mau diperpanjang saya hayu, mau pindah ke ruangan saya hayu, kan saya tidak mau mengatur. Kan yang mengatur teman-teman semua. Silakan pilih, mau terus ini pidato terus saya dengerin sampai kapanpun. Jadi biar lebih enak gitu Kang Dedi, Ah. kita diskusinya dengan suasana lebih nyantai, lebih Oke. enak ini. Ya udah kita pindah ke dalam. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Ciamis menggugat, mohon izin rekan-rekan Kabupaten Ciamis sahkan rancangan undang-undang perampasan aset, itu pertama. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK harus mengaudit segala kepemilikan harta bendanya. Tiga, perlu adanya reformasi DPR, audit secara transparan melalui badan netral terkait penggunaan anggaran DPR yang mencapai 9,9 triliun per tahun. Rampingkan anggaran dari anggota DPR, potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti PPh 21 ditanggung oleh APBN. Sistem pengawalan khusus transformasi hanya cukup dengan transportasi umum gratis. 5. Turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas rata take home pay maksimal 5 kali upah minimum regional atau UMR. Disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas, membuka peluang initial public offering atau IPO atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi position terhadap APBN. Batalkan rencana kenaikan pajak dinilai memberatkan masyarakat. Selanjutnya, adili pembunuh Afan Kurniawan seberat-beratnya. Negara harus menanggung biaya hidup keluarga dan pahlawan kami yang telah gugur. Lengsarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya, BRK besarkan standar gaji yang layak untuk pahlawan bangsa yaitu seluruh guru Indonesia. Betul apa betul? Reformasi kinerja kepolisian yang profesional, berpihak dan berempati terhadap rakyat, bukan membela kepentingan penguasa. Betul apa betul? Dan satu poin lagi, Bapak Gubernur yang terhormat, satu poin lagi berkenaan dengan Gunung Syawal. Mohon untuk sangat diperhatikan. Itu dari kami, dari Ciamis. Mohon izin, Imam Medan Liga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dari tadi saya melihat anak-anak mahasiswa yang berintelektual di hadapan saya menyampaikan aspirasi baik isu nasional, baik isu daerah. Izinkanlah saya menyampaikan satu kepada teman-teman karena di sini saya dapat bertemu langsung di gedung sate tempatnya kita itu lagi dipanggang, ditusuk, disatukan dalam satu ruangan kira-kira. Saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa habis ini jangan sampai pergerakan yang murni berintelektual oleh mahasiswa ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setuju? Kenapa adanya anarkisme? Kenapa adanya ekstremisme? Karena ada oknum-oknum yang akan menggoyangkan Indonesia, terutama menggunakan jaringan mahasiswa paham. Maka dari itu saya mengajak jangan mudah terprovokasi. Setuju? Karena apa teman-teman?
kita tahu pembakaran gedung DPR itu adalah sebuah implementasi kita terhadap DPR. Kita kesal kepada DPR, tapi efeknya akan mempengaruhi RAPBD yang tadinya anggaran buat belanja daerah yang harusnya untuk jalan yang rusak tadi di Kabupaten Tasik, tapi ini harus diterapkan kepada renovasi gedung DPR. Enak dong DPR-nya direnovasi lagi, betul? Setelah terbakar harus renovasi, betul? Yang tadinya PAD pendapatan asli daerah untuk masyarakat buat DPR lagi dong. WFH DPR-nya kerjanya di rumah padahal liburan yang punya uang ke luar negeri, betul? Makanya saya mengajak mahasiswa ini harus murni pergerakannya, murni perjuangannya. Saya gak mau ditunggangi Cianjur sendiri. Kemarin banyak oknum yang menunggangi sehingga kami dikejar oleh oknum Brimob ke dalam kampus. Sudah hilang alam kekeluargaan di dalam kampus karena Brimob sudah mau masuk. Aparat Bapak Kapolda izin, memang saya turut prihatin melihat video dari Unisba ketika anak-anak mahasiswa tengah malam didatangi polisi membawa gas air mata yang tentunya banyak memakan korban sehingga dilarikan ke rumah kesehatan. Betul, mungkin dari Unisba saya apresiasi tadi telah menyampaikan aspirasinya. Tentunya di sini saya mengajak mahasiswa, tadi benar kata teman-teman dari Unisba, sebagai epicentrum bonus demografi 2045. Mungkin semakin kita keos, semakin kita hancur untuk mendapatkan bonus tersebut, betul? Izin Pak Gubernur, saya menyampaikan bahwa di daerah kami ini 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu adanya outsourcing dalam pekerjaan. Saya harus bekerja karena saya kuliah sambil kerja, saya di outsourcing. Saya mengajukan SIPD ke Provinsi Jawa Barat, sampai sekarang saya dicoret. Terima kasih. Nama saya Rian Hermawan dari Kabupaten Cianjur, Universitas Putra Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat bukan tentang Bandung, Jawa Barat bukan tentang Tasik, Jawa Barat bukan tentang Bogor, tapi Jawa Barat adalah tentang seluruh masyarakat dan seluruh tanah air yang ada di Jawa Barat itu sendiri. Jawa Barat bukanlah campuran, tapi Jawa Barat merupakan persenjauhan. Hidrogen ketemu oksigen jadi molekul air. Air bukan termasuk hidrogen, air juga bukan termasuk oksigen, tapi air adalah campuran dari hidrogen dan oksigen. Begitu pula kita Jawa Barat. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi wasilah majunya Jawa Barat, dan Jawa Barat menjadi provinsi yang badatun melibatkan walaupun Bogor. Perkenalkan, nama saya Randy Hidayat. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cimasung, Kabupaten Tasikmalaya. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan sebelum itu saya ingin cosplay dulu seperti Pak Presiden. Hei Gubernur Jawa Barat, hei DPRD Jawa Barat, hei Kapolda Jawa Barat, hei Kodim Jawa Barat, hei seluruh Forkopimda Jawa Barat. Sorry. Hei Pangdam Jawa Barat. Soalnya karena kenal di TNI Pak. Siapa TNI wajib dicurigai TNI. Sebelum saya berangkat ke sini Pak, saya itu bertemu dengan beberapa guru ngaji dan mereka menyampaikan, tolong sampaikan kepada Bapak Aing, ngaji subuh berbenturan dengan sekolah jam genep. Pangdugikeun eta karek aman tapi dugikeun ka Bapak Aing. Anu kaduana, ada salah satu guru ngaji yang dia itu dagang mangga ketan. Dan dia mencicil dari dagang mangga ketan, beli tanah, beli apa aja untuk penunjang, ingin mendirikan pesantren budaya di Tasikmalaya. Karena disadari atau tidak disadari Pak, pesantren itu menjadi salah satu lembaga yang melestarikan bahasa Sunda dengan tradisi Ngalogat. Betul apa betul? Betul. Maka pesantren harus diperhatikan dengan jelas oleh Provinsi Jawa Barat, oleh pemerintah Jawa Barat tentunya. Dan ini harus menjadi ketahuan kita semua. Banyak sekali alumni pesantren yang mereka tidak memilih duduk di ruangan yang ber-AC, mereka tidak memilih duduk di tempat yang enak, tapi mereka memilih untuk duduk bersama masyarakat, mengurusi masjid dan mengurusi huruf di masyarakat. Itu guru-guru ngaji. Dan saya pun di sini ada salah satu teman saya, aktivis mahasiswa, namanya Yani, hadir di sini. Dia itu di balik aktivis mahasiswa ditunjuk sebagai ketua RW.
Karena dia memilih untuk terjun ke masyarakat, mengabdi bersama masyarakat dan menyatu dengan masyarakat. Karena hari ini kita saksikan banyak sekali pemerintahan kita yang kemudian antara ucapan dan perilakunya itu tidak bersenyawa, sehingga apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu berbenturan, patojaiyah. Maka harus diupayakan kembali untuk kita menghadirkan di Sunda itu kata-kata itu memiliki posisinya keluar sekali. Saya kemarin baca jurnalnya dari Kang Adit Gunawan, filolog dari Perpusnas. Beliau menulis tafsiran atau menulis pengetahuan tentang Kesundaan. Salah satunya Warugan Lemah. Warugan Lemah tadi disebutkan teman saya. Dalam Warugan Lemah itu di sana ada disebutkan tata pemukiman bahasa Sunda, tata pemukiman rumah masyarakat Sunda. Namun hari ini pengetahuan itu tidak terwariskan. Ketika pengetahuan itu tidak terwariskan, maka anak cucu kita apa yang akan diwariskan? Kan bapak yang udah kurang udah bagus, cager, pintar, singer, water. Walaupun ukuran kebahagiaan orang Sunda betul setuju bapak gue pemajikan jalan dibanding mereka. Tapi ketika hari ini ada yang menyentuh urusan betul, maka rakyat akan turun. Ada yang menyentuh urusan keluarga mereka, rakyat tidak akan menerima itu. Dan kemarin terbukti ada salah satu rekan kita, saudara kita, Kang Afan, beliau wafat di Medan. Perjuangan beliau tidak sedang mengikuti aksi, tapi beliau sedang mengantarkan orderan. Tapi apa yang terjadi? Pak Kapolda perhatikan, jangan sampai anak buahnya main sorodot wae ke barudak. Masyarakat karunya Pak. Beda warna tuh masyarakat ada harana lagi sampul. Bapak hayam segala didipakan. Karunya masyarakat. Kejaan yang mulai. Maka pastikan seluruh sekolah di Jawa Barat itu melestarikan pengetahuan Sunda dan itu menjadi orisinil pengetahuan kita. Sehingga mahasiswa nanti ketika mengutip tokoh mereka tidak akan mengutip tokoh Montesquieu. Montesquieu Trias Politica. Sebelum itu ada Tritantu, Prabu Rama Resi. Itu ada dan itu pengetahuan yang tidak terwariskan. Cek ke arah paling itu yakin. Iya. Lalu ada kepala sekolah juga yang menitipkan pada saya, tolong perhatikan kesejahteraan guru. Banyak guru honorer yang menjerit, bahkan dari pagi sampai dengan siang itu ngajar di sekolah. Dari siang sampai dengan asar itu ngajar di sekolah agama. Asar sampai maghrib kita ngaji asar. Nah di maghrib kaditu dugi kamalun kita dagang roti. Itu perjuangan guru-guru kita. Dari sekian banyaknya kurikulum yang digonta-ganti dan banyaknya seminar tentang pendidikan yang berderet, guru berdiri di hadapan murid. Mereka menyaksikan setiap tatapan mata anak-anak bangsa yang menginginkan untuk berbakti pada bangsa, negara, dan agama. Tapi apa yang terjadi hari ini? Guru-guru banyak tidak terperhatikan. Mereka menjerit sehingga mereka fokusnya terbagi. Di sisi lain mereka harus memperhatikan anak istrinya. Di sisi lain mereka harus memperhatikan murid-muridnya yang berjumlah ratusan. Itu harus diperhatikan dengan tegas. Lalu persoalan ekologi Pak, lingkungan kita ini perlu diperhatikan sekali. Sebab sama juwae mahajaman nyatu mah anu jeung kejo. Para petani lingkungan diruksak ek dahar jeung naon masuk paket. Nah sehingga Ibu Pertiwi, jangan mentang-mentang ibu adalah seorang perempuan, kalian bisa seenaknya bercocok tanam di negeri ini. Maka habisi mafia-mafia lingkungan, habisi mafia-mafia yang menggerus tanah-tanah kita semua. Setuju tidak sahabat-sahabat? Setuju. Lalu memperkuat fungsi perguruan tinggi itu bisa disampaikan juga. Di sini ada legislatif, silakan sampaikan kepada yang berwenang. Universitas berfungsi untuk menguji ide. Universitas berfungsi untuk memproduksi pengetahuan. Sebelum pengetahuan tersebut disebarluaskan ke masyarakat. Namun apa yang terjadi hari ini? Universitas menjelma menjadi pabrik yang memproduksi gelar, pabrik yang mempertuhankan selembar kertas ijazah, selembar kertas uang, sehingga kertas tidak lebih tinggi dari kita posisinya. Karena orang-orang digiring untuk masuk ke sana. Sehingga kita perlu memperhatikan itu. Lalu
ini ada oknum kepolisian Pak, silakan cek di seluruh Polres Jawa Barat. Cek loba tah anu ngaduitkeun wae duit SIM. SIM. Cek eta. Mafia SIM, pungli dan lain sebagainya. Cek eta. Pasti aya. Bapak diapal. Lalu ODGJ. Pria ODGJ. Kemarin saya 2 kali main ke tempat ODGJ. Di sana ada 260 ODGJ dan yang mengurusi di sana itu relawan ada 4 orang. Banyak yang perlu diperhatikan, kesehatan mereka, kesejahteraan yang mengurusi mereka, terus pengobatan yang berjalan itu kurang diperhatikan karena walaya ODGJ harus gareko kan ya Pak. Mata kurang diwakilan ODGJ nah. Diwakilan ODGJ 260 orang bayangkan diurus pengobatan magulung hiji tempat itu kurang diperhatikan. Mereka juga manusia, mereka sama seperti kita, mereka layak juga untuk dihormati, mereka layak juga untuk dimanusiakan. Karena ini banyak yang nitip Pak dari warga, jadi lumayan banyak. Karena tadi di sini ada ini anggota partai semua, ada ketua partai juga. Silakan perbaiki kaderisasi yang ada di partai agar melahirkan kader-kader yang bukan hanya sekedar pintar ngomong, yang bukan hanya sekedar melahirkan kader-kader yang kemudian jago untuk janji manis, tapi mereka kader-kader yang harus memiliki keberpihakan penuh kepada rakyat. Dan itu perlu kita perhatikan sama-sama. Segera bereskan kuliah, saya rekrut di partai. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutur kata yang kiranya tidak berkenan, mohon maaf. Ilmu dan wahyu diberikan, adil dan makmur diperjuangkan. Inilah kami, wahai Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih ya, terima kasih sangat. Kawan-kawan semua, kita lagi ajar bubur. Saya menyampaikan ada beberapa hal yang tadi saya mencoba mencermati. Pertama, kita pilih menjadi 2. Satu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani maklumat yang ditandatangani oleh semua pimpinan fraksi, semua pimpinan DPRD, para ketua dan para wakil ketua, ketua pimpinan komisi, dan sudah disampaikan pernyataan secara terbuka di media sosial, di media elektronik, dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Itu nanti tidak ada dibacakan oleh Pak Ketua DPRD. Itu sudah disampaikan. Pokok-pokok yang disampaikan tadi itu sudah semuanya disampaikan. Apa yang dituntut oleh mahasiswa, DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani untuk menyanggupi. Yang kedua, isu mengenai pembangunan daerah provinsi. Saya dari tadi tahu pertama, 1 Gunung Galunggung. Semenjak saya jadi gubernur, saya sudah memerintahkan kepala dinas SDM untuk menutup. Dan saya sudah minta waktu itu sebelum Pak Kapolda yang sekarang, Kapolda yang lama, untuk memeriksa apabila ada kerugian negara karena lingkungan, tidak bayar pajak. Yang prinsip adalah tidak ada lagi penambangan di Gunung Galunggung. Itu harga mati. Dan Pak Kapolda berkomitmen kalau melanggar ditangkap. Kita tidak tahu atau tidak peduli siapapun yang milik itu. Yang kedua, pembangunan di kabupaten kota. Selalu yang disorotan itu 1 Sukabumi, jalannya jelek. 2 Garut. 3 Tasik. 4 Cirebon. Saya sudah membuat surat edaran kepada para bupati dan wali kota. Anggaran pembangunan jalan minimal 7,5% dari total APBD. 7,5%, kalau 4 triliun kali 7,5% harus berapa? Dan kemudian menghilangkan berbagai bantuan hibah yang tidak memiliki manfaat bagi pembangunan masyarakat. Kemudian ketiga, kalau Kabupaten Tasik nanya kenapa Tasik jalannya tutup wae? Anggaran terbesar Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang di 2 kabupaten, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, itu paling gede. Betul nggak?
tetapi jatuhnya ke yayasan-yayasan. Untuk itu saya menghentikan dana hibah dan akan digantikan menjadi dana pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Cipatujah sudah kami ambil alih menjadi jalan provinsi, sehingga nanti tidak lagi dibangun oleh kabupaten. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita berkomitmen untuk membangun keseimbangan anggaran. Di era mahasiswa berdemonstrasi, ojek online berdemonstrasi, masyarakat berdemonstrasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merealokasikan anggaran 120 miliar itu dalam minggu ini, dan itu diperuntukkan untuk diantaranya untuk asuransi ketenagakerjaan ojek online, ojek pangkalan, petani, nelayan, buruh tani, dan seluruh pekerja informal termasuk pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Itu komitmen kami. Ini komitmen kami. Kemudian yang berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat sehingga tidak diambil alih oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya kualifikasi alokasi anggaran beasiswa meningkat, termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu, dan alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka oleh teman-teman semuanya. Jadi seluruh rangkaian apa yang disampaikan itu adalah concern kami, komitmen kami. Tadi kalau kenapa tidak masyarakat masuk ke area ruangan, kami menghargai forum mahasiswa. Kalau semua orang masuk, kita tidak tahu di antara mereka tujuannya apa, niatnya apa. Malah forum yang harus jadi dialog jadi forum yang lain. Kalau bicara dekat dengan masyarakat, dicek seluruh orang yang di depan gedung sate itu tiap hari bertemu saya. Saya orang yang setiap hari terbuka, bertemu dalam setiap waktu. Pada waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak takut mati oleh masyarakat saya sendiri. Jadi untuk itu saya juga punya mengalami hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak punya istri. Jadi tidak ada yang saya takuti. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal, saya jamin untuk dibebaskan. Yang bukan kriminal. Tapi kalau demonstrannya bawa narkoba, beda ceritanya. Oke? Demonstrannya membawa senjata api, beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Masih ada disampaikan, silakan. Izin Pak, kawan-kawan kami ditangkap di Polda Jabar terkait dengan penangkapan itu. Saya rasa penangkapan itu perlu ada bukti-bukti terlebih dahulu Pak, sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga memang saya sebagai anak mahasiswa Fakultas Hukum, saya rasa penangkapan itu gak berlaku untuk masa aksi yang kemudian tidak ditemukan atau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan atau mengarah kepada kriminal. Karena di dalam hukum itu ada asas jadi saya bahasa Belanda soalnya Pak. Jadi saya rasa buat teman-teman yang kemudian tidak ada indikasi-indikasi kriminalitas serta barang bukti atau fakta-fakta di lapangan yang mengarah kepada tindak pidana, itu bisa dilemaskan Pak. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak konstitusionalitas sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapat, ekspresi, berkumpul, berserikat di negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak. Terus coba ada upaya kaderisasi, kualitas kaderisasi di partai politik coba diperbaiki. Karena hari ini orang-orang yang menempati kursi senayan adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi kawan-kawan. Maka daripada itu kami meminta kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki sistem kaderisasinya. Karena kita ini orang-orang yang mewakili kita di DPR adalah orang-orang yang mempunyai kualitas, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, bukan sekedar nyari kursi, bukan sekedar nyari popularitas dan lain-lain.
Maka daripada itu kami mendorong dan kami meminta kepada seluruh partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem kaderisasinya agar kemudian lahir dan tercipta kader-kader yang memiliki kualitas, kader-kader yang berorientasi pada kemaslahatan umat gitu. Kebijakan-kebijakan nasional mungkin barangkali sudah disampaikan sama teman-teman. Maka daripada itu untuk kawan-kawan jangan sungkan, jangan takut, jangan merasa teman-teman nggak punya apa yang disampaikan. Saya rasa teman-teman punya aspirasi, saya rasa teman-teman punya keuntungan lain-lain, sehingga harapannya bisa disampaikan ke Bapak Deddy Mulyadi, dan saya harap yang disampaikan itu benar-benar ditindaklanjuti, Pak. Dan sedari tadi aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman itu nggak ada tanda tangan dari Bapak KDM. Mungkin saya minta tanda tangan kepada Bapak KDM, perwakilan DPRD dan kepolisian barangkali sebagai bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi dari mahasiswa, Pak. Kebetulan saya ada catatannya, Pak. Izin. Sorry. Sama dengan yang kita, ini sama. Sudah ditandatangan? Sudah. Ini buat kita sebagai bukti, Pak, dari kawan-kawan di Bogor. Oh, yang ini, yang Bogor. Iya. Ya udah, saya tanda tangan. Tanda tangan Pak Ketua. Udah. Karena kami Aman ingin lagi ketua DPRD di bawah, Anda di atas. Jadi punten, Pak, dalam Kembali. Oh, mereka. Baik, tahu mereka. Oke, izin kawan-kawan yang saya tahu dalam konteks negara demokrasi, paradigma yang harus dibangun adalah pejabat-pejabat publik adalah pelayan kita, bukan tuan kita, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Maka daripada itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, saya rasa perlu ada tuh pembangunan paradigma bahwa pejabat-pejabat publik hari ini yang di depan, ataupun yang di nasional, mereka adalah pelayan kita, kawan-kawan. Karena sejauh ini doktrin yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat seakan-akan kita adalah pelayan, kawan-kawan. Sedangkan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sepakat, kawan-kawan? Biar tahu ketua DPRD dan pimpinan partai-partai menandatangani apa, bacain dulu. Oke, siapa? Mungkin ini tuntutan sama dengan teman-teman terkait disahkan RUU perampasan aset. Cuman saya rasa untuk mensahkan RUU perampasan aset itu agak sulit, kawan-kawan, di tengah dinamika di DPR. Maka kemudian saya mendesak untuk Itu bacain aja. Kan Anda minta kita tanda tangan. Ya. Kita tanda tanganin, bacain. Oke, iya ini Pak, saya menjelaskan sedikit terkait perampasan aset. Jangan terlalu panjang tuh, poin. Nah, yang makanya saya mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu, kawan-kawan, karena kalau berharap RUU perampasan aset ke DPR itu kelamaan, kawan-kawan. Maka kita menuntut untuk dan mendesak mengeluarkan Perpu perampasan aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina dan melukai hati nurani rakyat. Yang ketiga, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dan ditahan selama aksi dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Reformasi Polri agar lebih profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat. Adili seadil-adilnya pelaku penindasan Apan Kurniawan. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa. Tolak RUHP. Hentikan TNI dalam pengamanan aksi dan kembalikan TNI ke barak. Harus ada sistem meritokrasi di legislatif seperti minima S2 dan kesesuaian latar belakang dengan komisi. Lalu mengecam keras tindakan represivitas dan brutalitas aparat, kawan-kawan. Mungkin itu, kawan-kawan, untuk memperpanjang perjuangan kita. Mari. Mungkin kawan-kawan, saya ingin merawat semangat kita dan memperpanjang perjuangan kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Amin.
Samudranya kaya raya, karena kami sungguh Tuhan. Cek. Mohon maaf. Undang-undang Sadar Negara Republik Satu Keluarga yang meresahkan negara membobrokan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak oligarki yang memanfaatkan dengan rakyat, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas Nusantara diakibatkan pejabat yang berdusta karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia telah sampailah kepada saat mereka menyuarakan kebenarannya terhadap buruh, terhadap petani, terhadap masyarakat dan pendidikan di Indonesia yang kacrut, penindas, perampas dan biadab atas berkat yang datang dari Raja Jawa dan didorong oleh keinginan kekuasaannya supaya berkehidupan, berkebangsaan dan berkeluargaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ketidakmerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu korupsi yang berskala, yang dilindungi oleh sistem yang termanipulasi data dan seluruh kebobrokan yang memaki caci rakyatnya dan memajukan kesejahteraan keluarganya, dan ikut melaksanakan ketertiban melegalkan perusahaan tanpa izin berkeluyuran dengan berdasarkan membawa efek tidak baik terhadap lingkungannya, berdasarkan suap menyuap yang pasti patuh terhadap ketidakadilan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan keluarga itu dalam suatu doa, semoga akal sehat kembali pada dirimu lagi, yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada keuangan yang maha esa, kemanusiaan yang haus akan rupiah, perseteruan di Indonesia dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan ketidakterwakilan kami, serta dengan mewujudkan suatu kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup masyarakat Indonesia!